Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini adalah part 3 dari rangkaian yang aku mau sharing ke teman-teman. Pada part 3 ini aku akan sharing mengenai part-time job aku. Jadi aku pernah ikut part-time job pada saat aku masih undergraduate. Kita mulai ya. Kurang lebih kayaknya ya itu semester 5. Jadi aku pada saat aku semester 5 itu aku isi dengan part-time job juga gitu. Dan ceritanya tuh ya karena nggak tahu sih, waktu aku semester 5 tuh hati aku udah mulai tergerak aja gitu. Kayaknya aku pengen coba-coba deh ikut part time gitu, lumayan nambah soft skill juga nambah uang. Tapi pertimbangan aku adalah pekerjaannya tuh apa gitu yang bisa sesuai, supaya bisa fleksibel sama jadwal aku nih. Karena FKG kan agak sedikit sibuk ya, padat lah gitu jadwalnya, setiap hari ada kampus, setiap hari pasti akan ada diisi praktikum. Dan misalnya kita udah pulang dari kampus, kita pulang praktikum, biasanya aku juga nggak harus belajar lah atau mempersiapkan untuk praktikum besok atau ada diskusi besok. Kemudian aku mikir apa ya pekerjaannya yang bisa fleksibel, kemudian yang kedua maulah nerima aku, apalagi dalam keadaan aku yang masih undergraduate gitu kan, belum ada punya gelar gitu. Pikiran aku ya udahlah, jadi apa aja juga aku mau deh gitu. Kemudian aku aku cari di Instagram, aku cari deh mana ada yang lowongan kerja tuh aku cari, aku baca mana yang sesuai karakternya, mana yang sesuai syarat-syaratnya bisa aku penuhi. Selain itu aku juga kontak ke teman-teman aku. Ada sih beberapa hari, kemudian aku nunggu. Sambil nunggu tuh ada yang aku berusaha daftar juga lewat, aku kirim via email tuh. Ada yang aku cocok kan, abis aku lihat-lihat nih di Instagram, kemudian ada yang cocok, kemudian aku kirim CV, kirim ini, kirim itu, requirement-nya lah. Kemudian aku kirim via email ke mereka. Dari email nggak ada yang bales satupun. Jadi aku tuh ya udahlah ya gitu. Terus kemudian setelah beberapa hari itu adalah salah satu teman aku. Kemudian teman aku tuh ngirimin foto berupa banner dari salah satu rumah makan yang memang sedang mencari waitress atau pelayan di sana, dan syaratnya nggak terlalu ribet dan aku bisa gitu memenuhi syarat itu. Kemudian hari itu juga, jadi aku dikirim itu kalau nggak salah pagi jam 10 pagi gitu. Kemudian aku PC kakak, beliau lebih tua dari aku, jadi panggilnya kakak. Kemudian aku tanya, kak ini di mana, gini. Terus kakaknya bilang, kamu mau di situ, aku temenin aja ke situ, kita datang gitu. Ya udah gitu. Siangnya sekitar jam 12 mungkin ya, jam 1. Kemudian kita berdua datang ke sana. Aku sudah bawa map yang isinya CV dan lain sebagainya. Nah, aku datang ke sana. Ya udah, aku datang ke sana, aku bukan bertemu dengan pemiliknya langsung ya. Pada saat itu aku bertemu dengan mungkin partner kerjanya. Nah, pada saat aku diwawancara dulu sama partner kerjanya itu. Kemudian dia tanya, kamu sekarang sekolahnya di jurusan apa gitu. Dan kemudian aku bilang, saya di FKG Mas gitu, aku bilang kayak gitu. Terus kemudian dia bilang, wah FKG ya gitu. Ternyata mereka juga tahu gitu bahwa jadwal kami itu memang padat gitu, sehingga dia agak sedikit meragukan lah apakah aku bisa profesional, apakah aku bisa datang sesuai tepat waktu dan lain sebagainya lah gitu. Oke, nah setelah kami diskusi, kemudian ya udah akhirnya ya udah Mbak pulang dulu ya, nanti akan kami kabari gitu kata masnya. Ya udah aku pulang, dan itu aku udah kayak mikir, kayaknya nggak diterima deh gitu, karena dari ekspresinya aja udah kayak gitu. Nah, nggak berapa lama setelah aku pulang, mungkin ada sekitar sejam setelah aku pulang, adalah SMS ternyata dari pemiliknya gitu. Dan dia bilang, Mbak kamu bisa nggak datang lagi ke sini sekarang, mau saya ajak ngobrol. Pikiran aku, bukannya tadi orang yang ngajak aku ngobrol tuh adalah pemiliknya, ternyata bukan, dia adalah partner bisnisnya mungkin ya, partner bisnisnya si pemiliknya ini gitu. Dan terus aku bilang, aduh mas nggak bisa nih kalau hari ini, bagaimana dengan besok? Ya udah besok. Kemudian aku datang besoknya ke sana, kami wawancara, dan masnya tuh baik banget. Aku ngomong sama pemiliknya, aku bilang, saya adalah mahasiswa nih kedokteran gigi UGM, dan memang mas jadwal saya sangat padat, boleh nggak saya minta kefleksibelan waktu lah gitu, intinya bla bla bla. Aku jabarkan keadaan aku, dan masnya tuh bilang, Mbak gitu, kamu tuh
di sini itu part time, prioritas kamu adalah kamu tuh belajar dan sekolah gitu. Jadi kamu utamakan sekolah kamu aja. Kamu boleh kok datang ke sini setelah kamu pulang kampus, nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu masnya, dan aduh baik banget. Dan dari situ aku langsung komitmen, oke, aku akan kerja dengan maksimal deh di sini karena aku udah dikasih kepercayaan seperti itu. Ya udah, aku mulai deh kerja di sana. Besoknya aku udah mulai kerja di sana. Ya aku jadi waitress di sana. Jadi kerjaan aku ya gitu. Jadi aku datang pagi, kemudian kita disuruh datang tuh 1 jam sebelum waitressnya ya, 1 jam sebelum restoran itu dibuka. Kemudian ya udah kita nyapu-nyapu, kita ngatur meja, kemudian kita menyiapkan minum dan lain sebagainya gitu. Nah nanti kalau misalnya ada pelanggan, customer datang, aku deh yang ambil bawa menu gitu, yang sapa, salam, senyum, cariin tempat duduk kayak gitu. Kemudian ngasih menu, menjelaskan kalau misalnya nanya, Mbak ini apa ya, gini-gini tuh aku jelasin. Dan itu benar-benar pengalaman yang kalau aku ingat sekarang, kemudian aku flashback gitu ke belakang, itu wah luar biasa sih. Aku bisa berani untuk melakukan itu, dimana aku ingat bahwa sebelum aku ke Jogja itu aku orangnya sangat introvert banget gitu. Kemudian ya udah di sana aku ngelayani customer, kemudian aku buatin minum juga, kemudian bawain minum ke depan ke customernya dan lain sebagainya gitu. Seru banget sih teman-teman, seru banget. Kemudian kami di sana digaji itu, kalau aku digajinya itu karena aku part time, aku digajinya per minggu. Jadi aku setiap minggu itu terima gaji, dan rasanya pegang gaji itu kayak wah senang banget, meskipun nggak banyak ya, tapi punya sensasi sendiri karena aku tahu aku kerja buat itu gitu. Tapi aku di sana itu kalau nggak salah cuma 5 bulan, kemudian aku pindah kerja ke galeri art. Jadi aku pindah kerja ke art gallery, jadi bukan ke rumah makan lagi, tapi aku kerja di art gallery, di mana di situ kayak kumpulan seni-seni gitu, ada patung, ada lukisan, ada baju, ada apa lagi ya di sana, ada kaca-kaca gitu. Gimana cara penjelasannya, itu ada banyak lah di sana seni-seni kayak gitu. Kalau yang di art gallery ini aku merasa pengunjungnya tidak sebanyak yang di rumah makan ya. Ya mungkin karena art gallery, kalau rumah makan kan setiap jam makan memang ramai gitu, mau dia malam mau dia siang gitu ya, karena makan gitu. Kalau di art gallery itu memang nggak terlalu banyak, tetapi begitu ada pengunjung, belinya itu bisa sampai langsung jutaan kayak gitu ya. Namanya juga seni ya, jadi harganya mahal ya gitu. Yaudah, aku kalau nggak salah sebentar sih di art gallery itu gitu, sebentar, kemudian aku berhenti gitu. Kenapa aku berhenti? Karena aku semester 6-nya itu aku udah mau target memulai skripsi aku. Aku target supaya aku udah sidang bisa tahun 2019 kemarin aku udah sidang gitu. Aku pengen bisa cepat gitu kan selesainya. Ya udah, aku target awal tahun 2019 aku sudah mulai fokus ke skripsi, sehingga memang segala sesuatu itu aku kurangi. Aku memang BEM pada saat itu memang aku udah berhenti, udah selesai, udah lengser, kemudian part time juga aku stop, sehingga memang fokus aku adalah belajar aja dan skripsi kayak gitu teman-teman. Gitu sih mungkin sharing aku mengenai part time yang aku kerjakan ya pada saat aku di Jogja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya sama buat teman-teman semua dan menghibur ya gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you very much. See you on the next video and God bless you.